Pada zaman dahulu, nenek moyang kita orang Batak tinggal dan bertani di daerah pegunungan. Nah, udah pasti dong cuaca di sana dingin sekali. Jadi, ada 3 alat yang mereka gunakan untuk menghangatkan tubuh mereka. 1 matahari, 2 api, dan 3 ulos. Matahari digunakan dan diandalkan saat cuaca cerah, sehingga rasa dinginnya berkurang. Api digunakan untuk menghangatkan tubuh di saat musim hujan dan di malam hari. Dan ulos digunakan untuk siang dan juga malam. Selain itu, ulos lebih efisien, bisa dibawa kemana-mana, dan cocok untuk waktu kapan saja. Dan tentunya, ulos tidak langsung menjadi sakral di masa-masa awal kemunculannya. Selain dengan hukum alam yang cukup panjang dan memakan waktu yang cukup lama, dan akhirnya menjadi simbol suku Batak seperti sekarang ini. Setelah dikenal, ulos makin digemari karena praktis, tidak seperti matahari yang terkadang menyengat dan terkadang bersembunyi, dan tidak seperti api yang bisa menimbulkan bencana. Ulos selalu memiliki arti panjang ketika dipakai oleh tetua-tetua adat, pemimpin kampung dalam pertemuan adat resmi. Dan akhirnya ulos menjadi hadiah atau pemberian kepada orang-orang yang disayangi atau disebut mangulosi. Dalam ritual mangulosi, ada beberapa aturan yang harus dipatuhi menurut tutur dan silsilah keturunan. Contohnya, orang tua boleh mangulosi anaknya, tetapi anak tidak boleh mangulosi orang tuanya. Hula-hula boleh mangulosi burunya, dan burunya tidak boleh mangulosi hula-hulanya. Dengan arti lain, fungsi ulos tidak dapat ditukar. Ulos juga tidak sembarangan untuk dipakai. Ada aturan-aturan umum yang harus diperhatikan. Misalnya, ulos yang khusus untuk si habit tonoton dipakai di badan, yaitu ulos ragi hidup, ulos sagolang, ulos ragi pangko, ulos ranjut, dan ulos simarim jamisi. 2. Ulos yang khusus untuk si hadak konoton, dililit di kepala, bisa juga diteng-teng di abara, yaitu ulos sirara, ulos sadum, ulos sumbat, ulos buleon, ulos mangiring, dan ulos suri-suri. Ada juga ulos yang khusus untuk si tali-tali honoton atau dililit di pinggang, yaitu ulos tuntuman, ulos mangiring, dan ulos pangrusa. Cara pembuatan ulos itu dengan cara ditenun, dan alat tenunnya antara lain tundalan atau disebut pengikat pinggang, tarak baliga atau disebut pemisah benang, langgiyang atau disebut alat penjaga benang agar tidak kusut, batu bohon atau disebut alat pengukur panjang dan lebar kain tenunan. Demikian keterangan ulos yang kami paparkan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan penonton sekalian. Terima kasih, Horas.